setelah kita buka project kita akan lihat project sebelumnya. Kemarin kita kan sudah belajar tentang bagaimana membuat do get dan do post. Ya. Kemudian kita juga sudah membuat request dispatcher. Nah, di request dispatcher ini kita ada namanya test dispatcher. Oke, kita lihat di webnya. Kita ada punya test dispatcher. Nah, di test dispatcher ini kan kemarin waktu kita lihat datanya masih belum terkirim, baru hanya ini halaman JSP. Nah, yang akan kita lakukan adalah mengirim data dari inputan, yang inputan kemarin indeks HTML. Ini kita ada inputan first name sama last name. Nah, ini kita akan kirim ke halaman dispatcher. Nah, untuk mengirim ke halaman dispatcher, kita tinggal menambahkan di latihan servlet ini, sebelum request dispatcher, kita tambahkan. Kita tambahkan request dot ya, set atribut, kita kasih atribut nama. Nah, atribut nama itu apa? Isinya kita isi dengan first name plus last name. Nah, kita tambahkan sebelum dibuat request dispatchernya, kita tambahkan atribut. Atribut diambil dari mana? Dari first name dan last name. Nah, kita buat atributnya seperti itu. Nah, setelah kita punya atribut ini, name, nama, kita tinggal panggil, jangan lupa di save, kita tinggal panggil di test dispatchernya ini. Kita misalkan saya tambahkan page saja. Nama kamu adalah, misalkan gini ya, T2. Kemarin waktu sebelumnya kita sudah tahu untuk mengetik kode Java pada halaman JSP adalah menggunakan kurung siku persen. Kurung siku, persen kurung siku. Nah, kita tinggal taruh di sini. Karena ini hanya ada satu baris, maka kita menggunakan sama dengan. Kita kasih nama request. Nah, ini kita kalau mau mengalir adalah request dot get parameter. Parameternya apa? Kita lihat di sini. Oke, parameternya adalah nama. Oke. Kita udah. Jadi seperti ini cara memanggilnya. Nah, kita akan coba running ya. Kita akan coba running. Yang runningan pertama memang rada lama. Kita nunggu flash disk-nya. Ini sudah sukses. Saya akan share. Ini saya kasih Ipang. Saya submit. Oke, ini nama kamu adalah nul. Nah, ini benar nggak? Ini harusnya keluar namanya, kita lihat. First. Kita lihat kesalahan kita apa. Get atribut. Oh, sorry. Ini kan parameter, karena di sini kita kan set atribut, berarti harusnya get atribut, bukan get parameter. Get atribut. Karena di servletnya kita set atribut, maka yang kita panggil juga get atribut. Kita akan coba running ulang. Oke. Kita panggil, submit. Nah, ini keluar datanya. Jadi untuk penggunaan kode Java di halaman JSP adalah menggunakan kurung siku persen kurung siku.
seperti itu. Nah, misalkan selain menggunakan seperti itu, kita juga bisa seperti ini. Kita pakai P lagi, send. Kita jangan lupa ya, setelah kurung buka, kita kurung tutup aja sekalian. Kita bisa seperti ini. Langsung panggil. Ya, kita panggil menggunakan out.print. Nama kamu adalah titik 2, titik koma. Nah, ini kita taruh dalam variabel string. Nama hasil aja lah. Hasil sama dengan si request dot get attribute nama. Atributnya harus sama ya. Baru kita out dot println hasil. Oke. Nah, ini di sini kenapa merah? Karena request get attribute itu adalah tipe datanya objek. Kita belum tahu sebenarnya tipe datanya apa. Karena kita mau masuk ke string, kita harus casting ke dia ke string. Nah, kita pakai toString. Kalau dari objek ke string ya tinggal toString. Nah, ini dapat. Nah, setelah kita running, nanti dia akan keluar hasilnya. Oke, saya submit. Nah, nih, dia keluar. Jadi kalian bisa menggunakan beberapa dua jenis ya, yang pakai langsung atau pakai seperti ini. Nah, penggunaan seperti ini ketika kita mau melakukan operasi aritmatik atau manipulasi data. Misalkan mau di if hasil sama dengan Jepang, maka apa, itu seperti itu. Kita bisa melakukan manipulasi data menggunakan si yang string itu. Selain untuk penggunaan send, si data seperti ini, kita juga bisa menggunakan untuk operasi yang lain. Nah, kita bisa menggunakan untuk keperluan yang lain. Seperti operasi aritmatik, misalkan kita bikin hot.println ini adalah, kalau aritmatik seperti ini, 4 kali 4. Nah, kita langsung di belakangnya kita tambahkan karena dia udah ada ya, sebenarnya nggak bisa lewat persen kayak gini atau bisa menggunakan langsung. Ini kalau ini kan pakai persen ya. Ini harusnya bukan seperti ini, kalau ini kan cuma satu ya. Jadi kita langsung di sininya sama dengan
Ini nanti ya, bukan out ya. Kita pakai P. Kalau dia adalah arithmetic. Oh, dia di P di dalam P, sorry. Ini karena di bawahnya ada P, kenapa jadi error? Dia membutuhkan expected. Ini adalah penggunaan operasi aritmatik. Expected. Ini kan ini kurung buka. Oh, sorry. Ini harusnya bintang kalau perkalian itu. Ya. Nah, nanti hasilnya akan berupa bilangan integer. Ini juga misalkan kita menggunakan untuk logikal ya. Logikal 4 lebih besar dari 8. Nah, yang di atas nanti akan menghasilkan bilangan bulat, integer, 4 kali 4 itu berapa. Kemudian yang di bawah akan menghasilkan boolean, true atau false. Selain untuk proses aritmatik, kita juga bisa menggunakan untuk model perulangan. Oke. Kita pakai for. I sama dengan 0. I kurang dari 10. I plus. Nah, kita bisa seperti itu ya. Nah, kita tinggal pakai ini, kita kasihkan dulu. Out.println biar dia turun ke bawah. Nilai dari I sama dengan maka dia akan melakukan perulangan sebanyak 10 kali. Kita juga bisa menggunakan model ini, si Java ini, untuk membuat fungsi. Sama, dimulai dari persen, dan diakhiri persen. Contoh kita mau ngitung panjang dari nama saya. Kita harus pakai integer, get panjang. Nah, jadi formatnya adalah seperti ini. Yang huruf depan ini adalah, yang depan ini adalah modelnya. Outputnya itu berupa apa? Outputnya kalau di sini saya harus integer. Karena memang tipe data yang mau saya balikkan adalah integer. Kalau misalkan saya mau bikin ini dari string, ya kita tinggal rubah stringnya depannya. Nah, saya pakai integer. Nah, get panjang adalah nama metodenya. Kemudian kita butuh dalam kurung itu adalah parameter. Kita butuh parameter enggak? Karena ini saya menghitung nama saya panjangnya berapa, saya membutuhkan parameter. Nah, parameter itu saya kasih tipe datanya adalah string. Tapi tipe data ini kalian bisa bikin string atau double atau boolean, itu bisa aja. Dan ini returnnya juga tergantung kebutuhan. Saya bikin returnnya. Untuk returnnya harus sama dengan tipe data ini. Nah, berarti saya nama dot length. Length itu tipe datanya kan integer nih. Berarti saya udah sama. Oke, saya titik koma.
Nah, ini udah sesuai aturan. Kenapa kok dia masih merah? Kita butuh tanda seru. Karena untuk membuat function itu harus butuh tanda seru. Nah, setelah kita sudah bikin function, kita tinggal panggil functionnya. Panjang. Kita tinggal panggil persen sama dengan get panjang. Mana yang mau kita hitung? Nah, di sini kan saya udah bikin nih hasil. Nah, saya tinggal panggil aja hasil. Nah, nanti akan ketahuan nama saya panjangnya berapa. Nah, kita coba running. Oke. Saya submit. Nah, ini langsung keluarkan. Yang ini adalah hasil aritmatik, langsung nilainya 16. Ini aritmatik logikal, ini logikal, hasilnya apakah 4, ini tadi harusnya 8 ya tadi. 4 lebih besar dari 8, di hasilnya false. Nah, ini untuk looping nilai dari 0, saya bikin iterasi sampai ke 10. Kenapa ini hanya 9? Karena i-nya memang dimulai dari 0. Kemudian panjang nama saya adalah 12. Nah, ini 5, spasi juga dihitung. Spasi juga dihitung. Tambah 6, jadi 12. Selain kita menggunakan yang Java, ya, ini semuanya ada di halaman JSP. Jadi nanti halaman JSP-nya itu akan kotor, terlalu banyak campuran antara Java dan juga HTML. Nah, nanti kita akan bingung nyarinya. Meskipun ya sebenarnya bisa dilakukan, tapi tidak semua akan kita lakukan di Java, di halaman JSP. Nah, kita bisa melakukannya di halaman yang lain. Untuk penggunaannya, maka kita menggunakan expression language. Untuk expression language, kita akan coba. Saya akan tambah di bawah ya. Nah, kita akan untuk expression language, kita tinggal tambahkan aja. Contoh IP, ya. Saya membuat PL expression. Perbedaannya sangat jauh. Kalau expression language kita pakai dolar kurung awal. Nah, kita tinggal melakukan apa yang mau dilakukan di expression language dalamnya. Kalau misalnya kita logikal ya 1 tambah 1. Misalkan ya, dia langsung tahu nih. Misalnya kalian, kemudian pengurangan, pembagian, dan lain-lainnya. Kemudian saya akan, selain perulangan, pembagian, kita juga bisa menggunakan si logikal. Nah, ini apakah 1 lebih besar dari 2, dan kita juga lakukan 1 lebih kecil dari 2. Yang ini nanti hasilnya adalah nilai ini true dan false. Kemudian ada 1 lagi, kita bisa membuat, saya nggak mau hasilnya true atau false. Hasilnya adalah welcome atau goodbye. Kita misalkan seperti ini. Nah, hasilnya langsung ditulis di sini. Tapi ini sama. Ini 1 sama 2. Ya. Kalau yang ini kan sama nih.
Tapi saya pengen hasilnya kalau 1 lebih kecil dari 2, saya pakai welcome. Untuk penggunaan lebih kecil, kita menggunakan lower LG. Kok LG? Lower or equal dari 2. Kita pakai tanda tanya gini untuk nentuin nilainya. Welcome. Atau kalau itu goodbye. Yang bawah juga sama. Nanti hasilnya akan berbeda. Tapi kalau bawah kita pakai greater or equal. Greater itu lebih besar. Ini lower. Lower itu lebih kecil. Nah, kita tinggal running lagi test dispatchernya. Oke, saya kasih nama. Nah, ini yang di bawah expression language. Ini 1 tambah 1 2, 1 kurangin 1 0. Nah, ini false. Ini true. Nah, dia welcome. Ini goodbye karena 1 itu memang lebih kecil dari si 2. Yang ini 1 lebih besar dari 2, enggak mungkin. Maka dia adalah goodbye. Nah, ini penggunaan expression language sangat simpel. Nanti kita akan menggunakan yang ini dibanding menggunakan yang seperti ini. Karena kalau ini kan memang semuanya ditulis di JSP-nya. Nah, kita akan memulai untuk bagaimana penggunaan expression language di dalam aplikasi ini. Nah, kita akan bikin servlet baru nih. New, kita bikin new ya. Kita bikin Java class. Nah, kita bikin namanya sama seperti kemarin, register mahasiswa. Oke. Register mahasiswa. Nah, kita udah punya. Nanti ini akan menjadi modelnya, jadi kelas servletnya. Nah, kita tinggal tambahin ini. Extend HTTP servlet. Jangan yang server, tapi servlet. Nah, ini udah siap. Nanti kita tinggal tambahkan untuk metode di dalamnya. Oke, nah, kita setelah bikin HTTP servlet, kita bikin inputan baru. Kita pakai new HTML ya. Saya bikin HTML, saya kasih nama input MHS. Saya finish. Nah, ini input MVF. Kita bikin form sama seperti kemarin. Saya akan copy aja ya dari si index HTML. Kita copy formnya. Nanti kita sesuaikan isinya. Ya. Nah, kita akan ganti nih proses data mahasiswa. Ini tipenya post. Nah, kita bisa pakai tipe get juga boleh. Kita coba sesuaikan aja tipe get. Oke, kemudian kita kasih name. Input text, kita kasih nama name. Nah, kita name, nama kelas, nama kelas. Ini harusnya kalau kalian bikin pakai div lebih bagus lagi ya. Cuma di sini saya menggunakan BR aja, memang nggak rapi. Gender. Nah, untuk gender kita pakai input tipenya radio.
radio, ya. ID-nya adalah male, name-nya adalah gender, oke. Value-nya adalah pria. Ini pria, kita bagian inputan lagi di bawahnya email wanita. Kita udah punya yang inputnya, kita delete, jadi kita udah punya untuk inputan, nanti akan kita simpan ke proses mahasiswa. Nah, setelah kita punya data ini akan kita input dan kita akan simpan dalam kelas baru. Itu kita sebut sebagai model. Nah, kita ditaruh di servlet atau kita bikin package baru juga nggak masalah. Nah, kita bikin dulu servlet, kita new Java class. Kita kasih nama mahasiswa. Oke, saya finish. Saya bikin datanya. String name, string nama, string kelas, terus yang satu boleh yang nil. Ya, kita udah punya. Kita pakai private aja agar nanti lebih secure. Private string boolean. Kalau kita menggunakan private, data ini nggak bisa diambil ataupun diisi. Agar bisa diambil ataupun diisi, kita menggunakan insert code. Insert code, pilih getter and setter. Nah, setelah insert code, pilih getter and setter, kita checklist nih. Kita generate. Otomatis kita sudah punya getter and setternya. Nanti bisa kita pakai. Atau kalau mau lebih simpel, kita bisa pakai construct. Ini misalnya kita mau tambahkan construct. Insert code, constructor. Nah, ini kita checklist semuanya. Ini bisa. Jadi waktu mau membuat, kita tinggal panggil seperti ini. Kita save. Setelah itu, kita masuk ke halaman outputnya. Kita siapkan dulu halaman output. Nah, kita siapkan halaman output. Kita klik kanan, new, JSP, kita kasih nama output MHS. Oke. Nanti datanya akan kita simpan di sini. Nah, kita langsung bikin aja dulu datanya. Untuk di sini, kita kasih nama data mahasiswa. Kita pakai P, NIM, seperti tadi kita pakai persen, seperti ini. Ya. GR, nama, kita kasih datanya. Kita kasih misalkan mahasiswa dot nim, nama kita samakan dengan ini ya, nim nama kelas itu, nim nama, nim nama kelas ya,
Kemudian ini male. Nah, kita menggunakan yang tadi. Pria. Itu wanita. Udah. NIM, nama, kelas, gender. Jadi kita udah punya NIM, nama, kelas, dan gender. Nah, ini mahasiswa dari mana? Untuk bisa membuat mahasiswa ini, kita harus masuk ke register mahasiswa. Di register mahasiswa, kita bikin getter dan setter. Bikin konstruktor. Konstruktor bisa kita tulis langsung, atau kita bisa menggunakan klik kanan, insert code. Nah, kita bikin override method. Kita cari nih, do get. Kenapa kita pilih do get? Karena di sini input mahasiswa kita pakai get. Oke, di register mahasiswa kita delete. Oke. Ini datanya kita samakan. Nah, saya ambil aja yang di sini yang sudah ada. Ini kita tulis nih mahasiswa. Oke, ini kenapa dia error? Karena di mahasiswa sini kita sudah bikin konstruktor. Nah, kita delete dulu konstruktornya. Atau kalau mau seperti ini, kita harus bikin konstruktor lagi. Insert code, konstruktor, kita kosongin. Nah, dia ada konstruktor kosong. Baru di sini dia nggak error. Nah, kita panggil si mahasiswa tadi. Kemudian kita isi parameter NIM. Diambil dari parameter ya. Nama, gender. Nah, kita taruh di dalam string. Kemudian kita set. Set kelas, set nama, set NIM. Kemudian yang jika male equal ignore case pair, maka dia di set male. Nah, kemudian kita set atribut. Nah, tadi waktu di outputnya ada mahasiswa besar, tulisan besar, ini harus sama dengan yang di sini. Ini harus sama persis hurufnya mahasiswa. Nah, ini outputnya adalah output mahasiswa tadi. Kita save. Nah, nanti kita ini tinggal panggil. Nah, kemudian langkah terakhir ya seperti tadi. Kita akan bikin si XML-nya. Nah, di sini nih. Welcome-nya kita tambahkan di paling atas. Kita kasih nama adalah samakan dengan input MHS. Nah, kemudian dari servlet sampai mapping, kita copy aja dari yang atasnya. Baru ini kita sesuaikan. Kita panggil register mahasiswa. Nama ini register mahasiswa. Kita ambil nama kelasnya. Kita taruh yang di sini. Kemudian register mahasiswa kan ada di sini nih, servlet page. Nah, kita ambil nih package-nya. Kita taruh di sini. Ya, kita dot nama servletnya. Kita udah punya nih. Nah, ini kita ambil lagi. Kita taruh di sini. Baru ini di mana nih URL-nya? URL-nya harus sesuai dengan yang di-input mahasiswa. Proses data mahasiswa. Kalau nggak sama, nanti dia nggak bisa running. Nah, kita taruh sini. Nah, ini udah beres, tinggal di running. Oke. Sebentar, saya running.
Oke, nah waktu di running kita tinggal